Oke, kita melihat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4, 6. Ini praktek kan? Praktek yang berkaitan dengan penerapan kedudukan di dalam Kristus dalam hidup sehari-hari. Ya, intinya saya sudah sampaikan tadi dalam pelajaran itu ya. Ya, jadi dalam pelajaran kita yang tadi, yang di awal tadi itu dalam pembahasan tugas itu intinya sudah saya sampaikan. Sebenarnya udah selesai aja Kolose gitu. Nah, tapi nggak bisa juga kayak gitu. Jadi kita harus melihat secara detail ya. Ya, dalam mata kuliah tafsir PB3 ini waktu kita akan lebih banyak di Kolose. Yang lain akan dikejar dilakukan dengan cepat. Ya, satu kali pertemuan habis gitu. Tapi kalau Kolose panjang pertemuannya ya, dan mungkin kalau ini bisa terakhir hari ini, ya hari ini kita akhiri. Ya. Nah, coba lihat di sana, pikirkan sesuai dengan kedudukan baru dalam Kristus. Nah, ini pikiran kita ya. Ya, di dasarnya apa? Kedudukan baru dengan Kristus dalam kebangkitan. Nah, itu yang dikatakan karena itu. Ini mengaitkan bagian ini dengan apa yang tadi dibahas. Oleh karena kita tidak lagi masih hidup di dunia. Nah, ini pasal 2 ayat 20 ya. Jadi kita udah nggak ada dalam dunia, kita bebas dari peraturan-peraturannya. Ya, peraturan-peraturan dunia ini, dan tidak lagi memuaskan hidup duniawi. Jadi kita nggak bisa memuaskan hidup duniawi lagi gitu ya. Sekalipun memang kita kepingin ya, hidup dunia itu kepingin. Siapa yang nggak pingin sih hidup duniawi gitu ya. Ya, tapi ya itu tadi resikonya itu karena kita sudah berada dalam Kristus itu. Ya. Jadi kita harus memilih hal-hal yang sesuai dengan kedudukan baru yang di atas. Kita memandang segala sesuatu sebagai orang yang dikaitkan dengan Kristus yang bangkit. Ya, dengan Kristus yang bangkit. Makanya dikatakan karena dia hidup selama-lamanya, kita hidup selama-lamanya, kita perlu apa? Mencari perkara yang berkaitan dengan hidup ini. Nah, makanya dikatakan di dalam bagian ini, angka yang pertama, carilah perkara yang di atas. Nah, ini penting ini teman-teman nih. Ya, jadi ayat 1b itu ya sampai 4 itu, oleh karena kita dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk hidup yang baru di atas, carilah perkara yang di atas. Oleh karena identifikasi kita dengan Kristus dalam kebangkitannya. Jadi layaklah pola hidup yang baru, pola hidup yang hidup kita bersifat di atas, lalu sasaran, keinginan dan ambisi yang kita cari seharusnya apa? Bersifat sesuai dengan dunia di atas. Jadi bukan dunia ini, jadi dunia di atas. Jadi orang-orang itu pikirannya adalah pikiran-pikiran yang di atas, pikiran Kristus yang dia pikirkan. Lalu yang berikutnya dikatakan hal-hal di atas, mencerminkan apa? Kemuliaan Kristus yang bertahta dan duduk di sebelah kanan Allah. Karena dia bertahta di atas, hadiratnya dirasakan di sorga dan di mana? Dan di seluruh bumi. Nah, untuk mencari perkara di atas kita harus apa? Pertama-tama menguasai pola pikir diri sendiri. Makanya dikatakan pikirkanlah perkara di atas. Nah, ini penting saudara. Ya, kita harus menjaga pikiran kita dengan sangat hati-hati sehingga selalu dengan hal-hal di atas. Dan rohani adalah hasil dari pemikirannya. Jadi kita harus berpikir tentang perkara yang mempermuliakan dan menyenangkan hidup baik dalam hidup maupun pelayanan kita. Jadi mengapa berpikir tentang perkara yang di atas? Alasan-alasan untuk mencari percaya yang di atas dikatakan apa? Ini tadi hidup kita tersembunyi dengan Kristus. Kalau saya tadi bertolak dari sini ya bertolak dari sini berpikirnya. Ya, jadi oleh karena kita telah mati dengan Kristus, sehingga hidup baru kita tersembunyi dengan Kristus. Jadi pemikiran kita harus berpusat kepada siapa? Kepada Kristus dan hidup baru bersama dengan Dia. Sama sekali aman dan terjamin supaya tidak lagi apa? Supaya tidak lagi tertipu oleh filsafat dunia yang sudah dijelaskan di dalam pasal 2 itu ya. Begitu banyak filsafat dunia itu ya. Nah, orang Kristen perlu menerapkan pandangan-pandangan baru dari atas. Jadi hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Alasan yang kedua, hidup kita akan dinyatakan dengan Kristus dalam kemuliaan ayat 4. Ya. Jadi kehidupan kita akan disesuaikan dengan sorga karena kita menuju sorga. Jadi Kristus adalah hidup kita, yaitu sumber hidup kita. Oleh karena itu dikatakan kita akan berbagi kemuliaannya pada waktu Dia datang untuk kedua kali. Jadi pantas kalau kita memikirkan perkara di atas. Karena kita menuju ke sana. Ya, pengharapan yang di sorga meluruskan apa? Pola pikir sekarang. Nah, langkah kedua, matikan segala sesuatu yang duniawi. Nah, ini penting ini saudara. Matikan segala sesuatu yang duniawi. Jadi walaupun kita sudah mati pada dunia, tidak otomatis bahwa pengaruh dunia ini sudah mati bagi kita. Pengaruh dunia itu masih menggoda kita. Gitu kan. Kadang-kadang dia tahu sifat-sifat kita. Awas, katanya gitu. Ya, nah, makanya dikatakan matikan. Jadi kita harus bertindak dengan iman untuk meninggalkan pengaruh dunia yang bekerja dalam diri kita. Dengan sengaja kita harus mematikan kuasa dunia ini atas hidup kita. Ini matikan dan buang segala sesuatu
yang tidak cocok dengan sifat baru kita. Matikan itu. Segala sesuatu yang duniawi, lalu apalagi ini sikap dan tingkah laku negatif yang dapat berkuasa dalam diri kita. Dan yang harus ditinggalkan adalah percabulan katanya. Ini dosa seksual yang bermacam-macam, lawan kekudusan dan kesetiaan dalam kesatuan kasih dalam pernikahan. Lalu apalagi hawa nafsu, ya rindu memiliki yang bukan milikmu. Nafsu jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Lalu daftar dosa ini diawali dengan bermacam-macam apa? Dosa seks yang berasal dari keinginan kuat sekali. Tetapi yang dapat dimatikan dan dikuasai oleh orang-orang percaya. Jadi sebenarnya kita bisa mematikannya. Ya, daftar dosa ini diakhiri dengan kerinduan-kerinduan kuat ya yang lebih luas yang juga harus dimatikan. Oke. Nah, alasannya apa? Alasan yang pertama, segala sesuatu yang duniawi mendatangkan murka Allah. Makanya harus dimatikan. Jadi perbuatan dan sikap ini tidak cocok untuk orang-orang yang menuju ke sorga. Jadi murka Allah akan datang karena dosa seperti ini. Alasan kedua apa? Cara hidup negatif ini sudah kita tinggalkan. Ya, jadi makanya dikatakan hati-hatilah supaya cara hidup baru tidak lagi kembali kepada apa? Cara hidup yang lama. Kita sudah menikmati hidup baru yang bersifat apa? Yang bersifat demikian. Ya. Nah, langkah yang ketiga, buang segala sesuatu dari manusia lama, itu dibuang. Nah, ini yang dikatakan seperti sampah yang kotor, kita harus membuang emosi negatif. Nah, ini harus dibuang ya. Yang tidak terkendali seperti marah dan geram, perbuatan yang berkaitan dengannya kejahatan, dan ucapan yang dikaitkan dengan apa? Emosi yang tidak terkendali seperti fitnah, kata-kata kotor, dan saling mendustai, membohongi. Semua merusak kesatuan tubuh Kristus. Jadi alasan yang pertama, kita telah menanggalkan manusia lama. Ini alasannya. Nah, kita sudah menanggalkan manusia lama. Dengan apa? Dengan praktek-prakteknya. Bagaimana mungkin kita dapat hidup seperti dulu lagi? Nah, itu tidak sesuai dengan identitas baru kita. Nah, makanya dikatakan manusia lama menunjukkan personilnya, kepribadiannya, menyeluruh dari manusia ketika ia dikuasai oleh dosa. Jadi Allah telah membebaskan kita dari budak dosa itu. Itulah alasan yang baik untuk melawan godaan. Ya, jadi kita harus tahu ya, kita udah bebas dari dosa itu, makanya kita nggak boleh terikat dengannya. Alasan yang kedua, kita telah mengenakan manusia baru. Ya, oleh karena hidup kita telah bersifat baru, keadaan baru, kita seharusnya mempengaruhi keinginan, perasaan, dan perkataan kita. Jadi manusia baru adalah kepribadian yang orang percaya yang dibebaskan dari kuasa dosa. Allah sudah menyelesaikan kuasa dosa dengan pasti. Manusia baru itu selalu ada dalam proses pembaruan, terus-menerus diperbarui. Sasarannya apa? Memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, ini dia. Sasarannya untuk proses pembaruan manusia lama ini adalah memperoleh pengetahuan yang benar tentang apa? Kehendak Allah. Sesuai dengan gambar Sang Pencipta. Pada mulanya Adam berdosa. Sehingga apa? Sehingga gambar Allah dalam manusia tercemar dan rusak. Ya, kini manusia yang bebas dari dosa dalam Kristus sedang diperbarui menurut gambar penciptanya katanya. Jadi pembaruan ini mulai dengan apa? Pengertian yang benar dan mempengaruhi tingkah laku. Jadi bagaimana kita dapat terus dalam kebiasaan dosa lama bila sudah diubah hakikatnya dan berada dalam proses pembaruan. Nah, ini Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya, harus berpegang seperti ini, saudara. Jadi manusia lama telah ditanggalkan, ya termasuk hambatan-hambatannya, ya semuanya harus ditanggalkan itu ya, sistem agama semuanya. Makanya Kristus adalah semua. Jadi tidak yang penting di sorga atau di bumi di luar Kristus yang unggul. Kristus adalah di dalam segala sesuatu. Ini harus kita pegang ini. Ya, ia mendiami semua yang mengenakan manusia baru tanpa apa? Memandang muka. Apa yang sungguh-sungguh diperhitungkan bukan status sosial atau ras, tetapi apa? Apakah engkau sudah mengenakan manusia baru dan sedang diperbarui dalam Kristus. Ini, kenakan ciri-ciri manusia baru dalam tubuhnya, dalam tubuh kita ini. Ya, kenakan ciri-ciri manusia baru. Ini dasar cara hidup yang baru. Karena itu, yaitu karena kedudukan baru dalam Kristus, sebagai orang-orang yang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, posisi baru kita di dalam Kristus merupakan apa? Dasar untuk cara hidup yang menyenangkan Tuhan. Jadi oleh karena kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kita seharusnya apa? Mengenakan ciri-ciri baru yang sesuai dengan posisi yang baru. Ya, jadi yang harus kita lakukan apa? Kita mengenakan ciri-ciri manusia baru itu. Ya, yang pertama adalah berbuat saleh terhadap sesama. Nah, ini penting saudara. Ya, belas kasihan adalah sikap pikiran yang menggerakkan orang untuk apa? Menanggapi kebutuhan-kebutuhan orang lain. Sehingga apa? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Kita juga harus menunjukkan kemurahan, kerendahan hati
lemah lembutan dan kesabaran. Ya. Jadi semua ciri ini adalah apa? Adalah kebaikan terhadap sesama. Jadi hubungan yang baik dengan Tuhan akan tersemin dengan perbuatan yang baik terhadap orang lain. Nah, ini dia, sabar, sabarlah dan ampunilah. Ya, pada suatu waktu kita akan memiliki keluhan ya terhadap orang percaya yang lain. Jadi memang kesatuan harus dipertahankan dan kepahitan yang dapat muncul harus diatasi dengan apa? Pengampunan. Nah, ini ciri khas orang Kristen. Ya, jadi sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat juga demikian. Nah, ini kadang-kadang kan saudara kita kan nggak bisa mengampuni karena apa? Karena kita selalu melihat apa yang dia perbuat kepada kita. Ya, jadi kalau Anda mau mengampuni, Anda harus melihat apa? Apa yang Tuhan perbuat terhadap kita. Jadi kalau kita melihat apa yang Tuhan perbuat terhadap kita, maka akan mudah bagi kita untuk mengampuni. Jelas ya? Nah, tapi kalau Anda melihat yang diperbuat orang itu kepada kita, ya memang sakit sekali. Ya, sakit sekali dan akan susah bagi kita untuk mengampuni. Tapi kalau yang Tuhan sudah perbuat kepada kita, wah nggak susah, saudara. Mudah sekali bagi kita untuk mengampuni. Iya. Ya, jadi kita tidak mengampuni orang karena apa? Mengakui dosa mereka, melainkan karena dosa kita telah diampuni. Jadi selalu melihat ke atas tadi itu dasarnya ya. Jadi melihat ke atas, ya. Jadi karena sudah diampuni, pola berpikir ini, mindset ini berubah. Aku udah diampuni Tuhan kok. Bodoh dah. Lu mau bikin apa saja, nggak ada masalah buat saya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, lalu dikatakan kenakanlah kasih. Jadi yang terutama di antara semua ciri manusia baru adalah apa? Kasih. Kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan tubuh Kristus. Paulus ini memperkenalkan 4 ciri ya lain yang menyebabkan pertumbuhan kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya. Jadi kenakanlah kasih. Ya. Lalu hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Damai yang Kristus berikan. Jadi kita telah diperdamaikan, harus mengontrol hidup dan hati kita dalam hidup sehari-hari. Secara khusus apa? Kita dipanggil untuk berdamai satu sama lain sehingga apa? Menjadi satu tubuh. Lalu kita diminta apa? Bersyukur. Ya. Lagi dikatakan sana kita melihat pentingnya ucapan syukur dalam tubuh Kristus. Nah, ini menjadi ciri khas Paulus nanti ya. Ya, dalam segala sesuatu dalam teologianya Paulus itu hal-hal praktis itu kalau dia membicarakannya nggak pernah lepas dari kata syukur. Ya, jadi tema mengucap syukur diulang lagi di dalam ayat 16 dan 17. Jadi hendaklah perkataan Kristus ada di antara kamu. Nah, kalau dibilang perkataan Kristus ada di antara kamu itu apa? Injil itu harus terus dibicarakan dalam tubuh Kristus itu. Atau Injil itu mengontrol pikiran dan tindakan-tindakan kita. Ya, lalu perkataan Kristus itu menjadi dasar untuk segala tindakan kita. Jadi ada 2 akibat kalau perintah ini dilaksanakan. Ya, dikatakan kita mengajar dan menegur seorang kan yang lain merupakan peranan setiap orang percaya. Jadi bukan pendeta saja, lalu mengucap syukur kepada Allah. Sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kalau kita benar-benar, yang dalam bagian ini ya, kita ada dalam perkataan Kristus, diam di antara kita. Jadi jangan yang jelek-jelek, yang jahat-jahat di antara kita. Oke, lakukanlah semua perbuatan dan perkataan dalam nama Tuhan. Oke, nama Tuhan, nah ini lambang untuk hakikat dan karakter Tuhan. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dalam Tuhan Yesus, konsisten dengan karakternya demi kuasanya dan untuk kemuliaannya. Jadi baik perkataan maupun apa? Perbuatan. Jadi seluruh hidup kita dijalankan untuk Dia. Ya. Nah, ini sambil mengucap syukur atas apa yang ia miliki dalam Kristus. Itulah tanggapan yang benar dalam segala hal itu. Oke, perbuatan baik dalam rumah tangga. Nah, ini tadi dalam keluarga baru itu ya. Jadi Kristus adalah pusat keluarga. Ini jelas ini. Dalam ayat 18 sampai 21 ya. Jadi Paulus menjelaskan itu istilah-istilah spesifik di situ. Ya, coba baca ayat pasal 3 ayat 17. Coba kita lihat. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, langsung di bagian itu dijelaskan ya, yang harus kita lakukan yang kita harus lakukan dalam nama Tuhan Yesus itu yang mana? Yang itu tadi. Ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, ini istri tunduk kepada suami.
Ya, tunduklah berarti ikuti kepemimpinan suami. Mengapa? Bukan karena hak suami, atau karena suami adalah raja rumah, atau karena istri lebih rendah, atau karena suami orang yang baik. Ya, jadi istri memilih tunduk dengan sukarela. Ya, karena takut akan Tuhan. Alasannya apa? Motivasinya adalah sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi Tuhan merencanakan suami sebagai kepala untuk mengasihi dan istri untuk tunduk dengan ketaatannya. Jadi istri sedang apa? Memenuhi rencana Allah bagi hubungan pernikahan. Jadi pandangan istri harus menuju kepada siapa? Kepada Tuhan sambil ia tunduk kepada suami. Ya, jelas ya teman-teman ya. Apalagi yang Anda tahu tentang kata tunduk? Selain yang saya sudah jelaskan tadi. Selain yang di sini apalagi yang Anda tahu tentang kata tunduk? Menghormati, menghargai, melayani, Pak. Apa? Melayani, Pak. Melayani. Melayani itu gimana? Kayak cuci pakaiannya, terus istilahnya kalau dewasa ya dirandang lah. Oke, apa lagi? Ya, salah satu ketundukan itu cuci pakaiannya. Kata Ardi. Adi, setuju nggak kalian? Wanita-wanita. Wanita jawab. Ayo, siapa itu tadi? Fiska, mau jawab? Setuju, Pak. Hah? Setuju. Setuju? Setuju apa enggak? Fiska tadi bilang setuju. Saya setuju, Pak. Oh, setuju ya? Oke. Jadi istri yang tunduk itu cuci pakaian suaminya. Iya, betul. Gitu ya, Fiska ya? Jadi istri yang tunduk itu adalah cuci pakaian suami. Jadi kalau nggak nyuci pakaian suami berarti nggak tunduk. Maksudnya salah satunya itu, Pak. Salah satunya itu. Cuci, setrika, apa lagi? Melayani suami dalam hal Suaranya nggak kedengaran, kecil banget suaramu. melayani suami dalam itu. kan karena kami banyak, Pak, maaf. Nggak apa-apa, kencang aja. Kan kalau biasanya Jadi juga kencang-kencang. melayani suami dalam hal itu loh, misalkan menyiapkan dia sarapan, misalkan jasmani, juga dalam hal rohani juga bisa mengajak dia untuk doa bersama, kayak gitu-gitu, Pak. Oh, nah itu bagian dari ketundukan ya. Jadi tunduk itu sama dengan melayani ya, melayani suami, ya buatin kopinya, ya terus apa? Cuci bajunya, setrika pakaiannya, siapkan makanannya, apa lagi? Apa lagi? Menghargai, melayani di atas ranjang. Itu Adi. Benar itu. Kebutuhan itu, jangan main-main. Dunia kali, Bah. Apakah seks itu dunia ya? Sebenarnya enggak sih, Pak, kalau suami istri. Nah, iya, kan jadi benar dong yang dibilang Adi. Ya. Oke, ada lagi? Gimana Siska? Kalau dibilang istri tunduk kepada suami itu gimana Siska? Siska, ini Siska paling pintar nih. Untuk hal-hal seperti ini. Aduh. Kasih apa? Saya nggak terlalu pintar loh, Pak. Panjang-panjang banget maksudnya. Atau yang wanita tua dulu kita tanya. Siberia. Ya, Siberia sang wanita tua, kita tanya dulu.
Gimana Seberia? Kalau dibilang istri tunduk kepada suami itu pandanganmu gimana? Selain tadi yang udah kita jelaskan dalam diktat, dalam pelajaran kita yang sudah didiskusikan sama teman-teman. Jadi tunduk itu artinya melayani ya, melayani suami dalam ya jasmani, rohani, batiniah semua harus layani. Ya. Karena memang wanita itu diciptakan jadi penolong, makanya mau nggak mau dia harus melayani. Jelas ya. Jadi kan wanita itu kan jadi penolong suami itu. Jadi apa yang nggak bisa dilakukan oleh suami itu ya wanita itu harus menolong. Oke. Apalagi pengertian istri tunduk kepada suami itu? Melayani suami kalau pergi kerja loh, Pak. Melayani suami? Kalau berangkat kerja gitu. Ya itu udah semua itu tadi yang dibilang si Piska itu udah semua. Mau kerja mau kemana dia harus layani dengan baik. Rumah dibersihin, gitu. Nah itu tunduk itu. Dasternya jangan sama terus. Daster memberangkatkan nanti pulang itu lagi. Ya. Ya, jangan bau semua gitu. Masih yang bau terus. Ya. Tidur keringatan. Ya, kerja tadi udah keringatan. Ya, atas tempat tidur juga keringatan, jadi bau semuanya. Jangan kayak gitu maksudnya. Ya. Jadi tunduk itu bicara kepemimpinan dia tunduk. Ya, tunduk itu ditunjukkan dengan sikap melayani, lalu tunduk itu juga dinyatakan seperti apa? Seperti orang yang hamba kepada tuannya. Jadi tunduk seperti hamba kepada tuannya. Jadi istri itu tuannya itu suami. Ya. Sekalipun memang bukan Paulus tidak mengatakan istri itu jadi babu gitu. Tapi prinsip tunduk itu adalah seperti hamba yang tunduk kepada tuannya. Dalam arti kalau kita bilang seperti hamba yang tunduk kepada tuannya berarti totalitasnya. Ya, totalitas hidupnya ada di tangan para suami. Jadi kalau kalian menikahi wanita-wanita, mencintai wanita-wanita, nah totalitas hidupnya ada di atas para pria. Gitu ya, Engki. Ya. Jadi harus saling menjaga, saling menolong gitu. Oke, baik, jangan terlalu panjang di situ. Nanti si Siska lagi jadi menghayal lagi, ya. Oke. Nanti dia membayangkan yang lain lagi. Nah, ini yang berikutnya suami kasihlah istri ya 19. Ya, Yosef tolong baca Yosef. Kolose 3 ayat 19. Yosef baca Kolose 3 ayat 19. Ayo Yosef. Iya Pak. Ayat 19. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Iya, hai suami-suami. Hai suami-suami, Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Iya. Oke. Jadi hai suami-suami, kasihlah istrimu. Kasih dibandingkan dengan apa? Jangan berlaku kasar. Kasar. Ya, kalau dibilang suami berlaku kasar itu menurut kalian kayak mana? Memukul, Pak. Ya, tidak memaki Pak. Ya, memukul, Kadang-kadang memaki. itu suami itu kalau emosi ya dia memaki istrinya, bawa-bawa orang tua istrinya gitu. Kamu pernah mengalami ya?
Enggak lah. Kan kalau kita lihat kalau waktu aku masih di kampung ya Pak, kalau apa tuh suami istri kalau berantem itu ya kadang mereka bawa-bawa nama orang tua dari ibu, maki-maki orang tua dari ibu juga, maki-maki ibunya. Ya. Oke, setuju. Ya, jadi yang disebut kasar itu apa? Main fisik ya, main fisik, KDRT. Lalu yang disebut kasar itu juga apa? Dia nggak main fisik, tapi kata-katanya kasar, yang melukai gitu. Ya, dasar wanita bodoh, dasar kampungan, anak kampung, ya, dasar nggak punya otak, ya kan? Dasar lulus pas-pasan dulu. Kau kan kuliah kan ku tahu, satu kelas ya kita dulu. Kau lulus pas-pasan kau, bodoh kau, gitu. Tapi Karena kenapa ya Pak ya? Padahal kan Kenapa? dia mengawininya kan berarti dia tahu dong kekurangannya. Tapi kenapa? Oh kan bisa terjebak kan, terjebak mungkin, ya. Terjebak aja. Jadi ada jebakan yang dibuat oleh sang wanita, ya, atau ada juga istilahnya tadinya main-main aja gitu, tapi kebablasan ujung-ujungnya gitu. Bisa aja gitu. Tapi Kalau ada, gimana? kalau ada seperti itu Pak, bagaimana sih kita sebagai istri, kakak sendiri sebagai istri itu biar itu apa suami kita tidak kasar seperti itu? Apa yang kita lakukan? Gimana? Agak keras Fiska, suaramu tuh kecil kali. Yang kita lakukan ketika suami kita mungkin berlaku kasar misalnya kan. Ya. Apa sih tindakan kita, Pak? Oh tindakannya. Kalau istri nggak ada tindakan selain mendoakannya. Karena sikap tunduk tadi, kan tunduknya wanita tadi kan tunduk dalam segala hal. Jadi bukan hanya tunduk kepada suami yang baik, termasuk kepada oris yang kasar itu pun harus tunduk juga. Ya. Kan kalau besok oris jadi suami yang kasar misalnya kan, dia ya harus tunduk tetap istrinya sama dia. Berarti dalam keluarga itu istilahnya kepemimpinannya secara otoriter ya Pak? Atau demokrasi dia? Saya rasa tidak bicara otoriter demokrasi, tapi sebagaimana sepatutnya di dalam Tuhan. Ya kan, kalau dalam Tuhan itu kan nggak bicara demokrasi otoriter kan, sebagaimana sepatutnya. Jadi dalam arti gini, istri itu melakukan apa yang difirmankan kepadanya, lalu suami itu mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan bagi dia dalam memperlakukan istri itu. Ya, kan kalau kita bilang misalnya kita tampar istri kita, apakah itu dikehendaki Tuhan? Kan enggak dong. Enggak dah, ya kan? Ya, atau kita maki-maki istri kita, apakah itu dikehendak Tuhan? Atas nama Tuhan lagi kita bilang kan? Nah, itu dosa yang paling besar itu. Kalau kita mengatasnamakan Tuhan. Nah, jadi kita harus tahu bahwa yang dimaksud di dalam bagian itu adalah yaitu tadi sebagaimana seharusnya dalam Tuhan, lalu sebagaimana sepatutnya, sebagaimana kita melakukannya, seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ya, seperti yang Tuhan kehendaki kalau bagi suami, lalu sebagaimana sepatutnya dalam Tuhan untuk wanita. Ya. Sepatutnya dalam Tuhan loh. Kalau dalam kewanitaan kan kalau udah digebukin berkali-kali kan udah nggak sepatutnya. Ya nggak? Digebukin berkali-kali, dijadikan bangsal, teman berantem, ya kan? Ya, apalagi kalau ketemu dengan laki-laki hyper yang gebukin dulu sampai berdarah baru ditidurin, itu kan hyper tuh. Ya. Jadi yang suka melihat berdarah dulu, tersiksa dulu tuh perempuan dibikin baru apa? Baru dia lampiaskan nafsu seksnya ke istrinya gitu. Nah, itu kan banyak kita ketemu dengan orang seperti itu. Ya, jadi makanya setiap ada persetubuhan lebam dulu mukanya. Lebam di mana-mana. Nah, dan itu tingkat kepuasan juga. Ya, itu ada juga itu yang dibilang tingkat kepuasan. Jadi kalau disurvei laki-laki seperti itu, ya itu cukup bahaya kalau ketemu kalian nikah dengan laki-laki yang seperti itu, wanita-wanita cukup bahaya untuk itu. Ya, makanya disitulah yang namanya perlunya konseling pranikah itu. Jadi supaya setidak-tidaknya tahu siapa pasangannya itu. Ya, bisa aja diam-diam kayak Oris. Ternyata nanti setelah menikah, ternyata dia punya penyimpangan kan. Kita nggak tahu juga. Ya, atau bisa juga bukan hanya itu saja.
Ya, istrinya nggak digubris sama dia nggak digubris istrinya sama dia. Tapi dia bawa laki-laki tiap hari tidur dengan dia di rumahnya. Gitu. Dan dia bahagia dengan laki-laki itu. Saya pernah ketemu dengan orang seperti itu. Ya, tapi untung istrinya kepala batu juga, jadi dia santai aja ngadapin. Ya, ternyata suaminya udah punya kelainan ya, suaminya gay. Nah, itu yang kayak gitu-gitu kan, kita kan nggak tahu itu saudara. Tiap hari sama laki-laki gitu, istrinya kedinginan terus, dia biarin aja gitu. Nah, itu kan bahaya. Ya, nah, jadi harus belajar laki-laki itu tadi yang disebut mengasihi. Ya, ayat 19 tadi ya. Apa namanya? Sorry, ayat yang ke-19 ya. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Ya, jangan berlaku kasar. Jadi jangan bikin alasan kau orang Kupang, kau orang Timur, orang Ambon, orang Batak, ya hanya orang Jawa yang bisa ngomong halus sama istrinya. Lah enggak lah. Kita orang Batak juga bisa. Ya. Ya, atau kau orang Mentawai, orang Nias, ya, lalu kita bodoh-bodohin istri kita dengan kata-kata kasar gitu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar ya itu tadi mengasihi, menerima istri itu apa adanya. Itu buktinya kita mengasihi. Ya, menerima istri apa adanya. Kekurangannya, kelebihannya, ya hal-hal yang positif dalam hidupnya, ya. Ya. Jadi harus belajar di situ ya, teman-teman. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini semua perintah ya. Jadi perintah ini menunjukkan para pelayan pemeliharaan kasih memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri yang tidak henti-henti. Jadi perintah yang positif ini dijelaskan oleh perintah yang negatif. Janganlah berlaku kasar dengan dia. Nah ini tadi ya. Jika sebab-sebab untuk kejengkelan tidak diselesaikan dengan segera, kepahitan yang berakar ya dalam akan meracuni hubungan ini. Jadi Paulus baru saja memerintahkan orang Kolose untuk apa? Mengenakan kasih. Jadi kasih penting sekali dalam apa? Dalam hubungan pernikahan. Ini harus diingat nih, kasih kata kuncinya. Ya. Lalu apa lagi? Anak taatilah orang tua. Anak harus mengikuti, taatilah kepemimpinan orang tuanya dalam segala hal. Bukan hal yang menyenangkan saja. Alasannya apa? Ketaatan tidak karena orang tuanya tidak layak ditaati, ya. Tetapi karena apa? Kalau ia taat, ya itu akan indah di dalam Tuhan. Jadi ketaatan yang demikian konsisten dengan rancangan Allah bagi keluarga yang menyenangkan dia. Jadi pandangan anak harus menuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Bapak jangan sakiti hati anak. Ya, kalau anak sampai setengah mati mencoba untuk memuaskan ayahnya, tetapi tidak bisa, hati anaknya bisa menjadi sakit. Ini kami nih ya, orang-orang Sumatera itu paling banyak seperti ini. Anak itu seperti direndahkan terus. Dia udah berusaha yang memberi yang terbaik tapi direndahkan terus. Nah, itu bahaya itu. Ya, jadi kalau disiplinnya terlalu keras atau pemimpinnya tidak adil, hatinya bisa menjadi apa? Sakit sampai putus asa dan berhenti mengikuti keinginan ayahnya. Jauh lebih mudah mentaati orang tua yang baik dan mengasihi. Makanya satu-satunya cara adalah bapaknya bertobat itu. Jadi supaya anak-anaknya itu bisa sungguh-sungguh boleh mengasihinya. Oke. Nah, lalu Kristus adalah pusat pekerjaan nih pasal 3:22 sampai pasal 41. Hamba taatilah Tuhan. Ya. Paulus tidak menentang perbudakan. Nah, ini dulu perbudakan ya Saudara. Ya, tetapi menasihati budak-budak Kristen. Ya, budak-budak Kristen untuk memuliakan Allah di mana mereka berada dengan mentaati tuan-tuan duniawi. Jadi mengenakan keadaan budak, Paulus dan para rasul lain tidak memberontak. Paulus memang lebih suka kalau bisa semuanya merdeka. Tapi pada waktu itu ada banyak sekali budak. Dan pemerintah Roma sangat apa? Waspada apabila ada gerakan budak untuk menjadi merdeka. Jadi ada prinsip-prinsip di sini yang dapat diterapkan oleh setiap orang dalam pekerjaannya, baik karyawan maupun majikan. Oke, ketaatannya harus dilaksanakan dalam segala. Perintah ini berkaitan dengan motivasi si budak. Kalau seorang budak bekerja dengan baik, untuk menghindari pukulan, untuk menerima pujian dari tuannya, dia akan bekerja hanya di hadapan mereka saja. Untuk menyenangkan tuannya. Alasannya apa? Sebaliknya, kalau si budak itu bekerja dengan tulus, hati jujur, ya bukan di hadapan mata saja, karena takut akan Tuhan, yaitu untuk menyenangkan Tuhan, dan bukan Tuhan saja. Segala hal termasuk yang kecil, sangat berarti karena apa? Dilakukan untuk dia. Yang lebih utama dari segala hal yang kita lakukan. Nih,
Setiap orang, istri, suami, anak, ayah, hamba, dan Tuhan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, untuk perbuatan-perbuatannya terhadap sesamanya. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan bukan untuk Tuhan di sorga, Tuhan di bumi saja, untuk manusia, tapi untuk Tuhan di sorga. Jadi harus dilakukan dengan apa? Segenap hati. Jelas budak pun perlu menunjukkan pandangan mereka ke sorga. Dan pikirkanlah perkara yang di atas. Ini dalam ayat 24-25. Ya, motivasi untuk pelayanan dengan segenap hati karena takut akan Tuhan. Nah, dari segi positif, apa katanya? Kita akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Coba lihat ayat 24-25. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi kalau dulu budak itu ya benar-benar loh, ya dia kalau melakukan sesuatu untuk tuannya itu. Jadi Paulus katakan sekarang karena dia udah budak itu dalam Yesus, jadi dia bilang udah semua ke Yesus saja lakukan. Jadi kamu harus maksimal melakukan segala sesuatu kepada Tuhanmu sama dengan engkau melakukannya kepada Tuhan. Nah, dari segi negatif, setiap orang harus menanggung kesalahannya sendiri di hadapan Tuhan yang melihat segala sesuatu. Jadi Tuhan tidak memandang orang, berarti bahwa baik budak maupun tuan, baik orang tua maupun anak, baik suami maupun istri, setiap orang akan diperiksa oleh Tuhan. Jadi misalnya, walaupun tuannya adil atau tidak, seseorang budak harus menanggung kesalahannya sendiri dalam Tuhan. Ya, jadi setiap orang akan menerima bayaran yang adil untuk perbuatannya. Jadi tuan yang kasar dan budak yang malas, kedua-duanya akan memberi apa? Pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan mereka. Nah ini Tuhan berlaku adil dan jujur terhadap hambamu. Ya, jadi seorang tuan tergoda untuk memperalat hambanya yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Jadi mereka harus ingat bahwa mereka mempunyai Tuhan di sorga yang melihat dan membalas segala perbuatan. Mereka akan berlaku adil dan jujur kalau mereka apa? Ingat bahwa mereka juga bertanggung jawab katanya. Ya, bertanggung jawab kepada Tuhan mereka atas pola hidup mereka, termasuk cara memperlakukan budak-budak mereka. Nah ini berdoa dan berhikmat supaya pintu untuk Injil dibuka ini. Ya, pasal 4 ayat 26. Nah ini temanya pemberitaan Injil. Coba kita lihat ayat 2-6. Ya, bertekunlah dalam doa dan pada waktu itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, berdoalah jugalah untuk kami supaya membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara dengan rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana seharusnya kamu memberi tanggung jawab. Ya, memberi jawab kepada setiap orang. Jadi ini temanya pemberitaan Injil ya. Ya. Jadi kini yang menutup bagian ini ya temanya. Nah, di sini ketekunan dan ucapan syukur dalam doa. Ya, ini dia kembali lagi di sini ya. Dia sampaikan lagi di sini. Lalu apa lagi saudara? Bukan hanya itu, tapi doa untuk pemberitaan Injil. Nah, ini doa untuk pemberitaan Injil ini isinya. Jadi Paulus berdoa dengan semangat untuk apa? Untuk mereka dan meminta apa? Meminta doa mereka untuk kami supaya Injil diberitakan. Nah, ada banyak hambatan untuk memberitakan Injil yang hanya dapat diselesaikan dalam doa. Jadi hambatan itu akan terobos, akan terbuka supaya ada apa? Ada kesempatan. Ya, Paulus terbelenggu kan dalam penjara, tapi dia berdoa. Dia meminta supaya orang-orang berdoa untuk dia. Ya, supaya ada kesempatan untuk apa? Memberitakan Injil, supaya visi dari Injil itu boleh jalan. Ya. Ada kesempatan, lalu ada kesaksian yang jelas. Itu doa itu, yang luar biasa ya. Jadi karena doa kita dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Rahasia Kristus adalah kesaksian yang dulu tersembunyi, tapi sekarang dinyatakan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan. Ya, dalam ayat-ayat pasal 1, 26, 27, pasal 2, ayat 2-3. Jadi kita memberitahukan Kristus sendiri. Jadi itu ya. Jadi setiap Anda menginjil itu sebenarnya Anda sedang menyampaikan rahasia Kristus kepada mereka. Ya, namanya juga rahasia ya. Nggak perlu Anda menyampaikan sedetail mungkin, sehebat mungkin. Karena nanti ada Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Nih pola hidup yang memberitakan Injil, hiduplah dengan hikmat. Nah, ini penting ini. Coba satu orang baca 5-6.
Pasal 4 ya, ayat 5-6. Kolose pasal 4 ayat 1 sampai Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bahwa kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, jadi dengan orang luar itu perlu hikmat. Ya, hikmat saja perlu. Kalau ada kesempatan memberitakan Injil, silakan memberitakan Injil. Tapi hikmat itu perlu hidup dengan mereka. Ya, karena mereka dengan mudah bisa dipakai ya. Dipakai oleh siapa saja untuk apa? Menjatuhkan kesaksian kita. Jadi kita harus belajar hidup dengan hikmat. Lalu apa? Pergunakan waktu yang ada. Nah ini dia. Waktu itu ada berapa? Ada 2 ya waktu ya. Ada kainos 24 jam dan kairos di dalam kainos yang disebut dengan kesempatan. Jadi waktu 24 jam gunakan dengan baik ya, kainos ya. Tertata dong, baru mulai bangun pagi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, ya kan? Mulai pagi ya, mulai dari membaca firman, ya, lalu bagaimana kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan praktis kita, lalu bagaimana kita belajar, kalau kayak saya bagaimana mengajar, bagaimana memikirkan orang, kalau saya jadi gembala bagaimana mendoakan orang, ya kan? Dan lain sebagainya. Berat loh, tugas-tugas itu berat. Untuk itu aja bisa menghabiskan waktu berjam-jam kalau pagi. Nah, makanya kalau bangun itu bangun jam 5 pagi. Ya, harus dibiasakan bangun jam 5 pagi ya supaya bisa ya seperti itu tadi. Ya. Oke. Lalu ini lagi, hendaklah kata-kata penuh kasih. Jadi jangan nyelekik ke orang. Ya. Jangan kasar kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi kata-kata kita haruslah kata-kata yang penuh kasih. Jadi hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Selain cara hidupnya, orang Kristen juga menyaksikan dengan kata-katanya. Ya. Jadi jangan hambar, kita juga harus memiliki kata-kata yang cocok dan penuh hikmat. Ya, akibatnya kita tahu. Jadi bagaimana memberi jawab yang cocok. Karena kita tidak berbicara dengan hambar. Oke. Lalu Kolose 4 ayat 7 sampai 18 ini sekarang bagian penutup ya. Para pelayan kerjasama dengan orang-orang yang setia. Nah, ini Paulus nih, ciri khasnya dia. Ya, selalu mendaftarkan sejumlah nama. Jadi pujian atas kesetiaan para utusan. Coba baca ayat 7 sampai 9 pasal 4. Ya. Ya. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ya, ada terus. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu bahwa hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Oke. Jadi namanya siapa di sana? Tikikus ya. Ada Tikikus. Ada siapa? Ada Tikikus ya. Oke, ada Tikikus. Ya, disuruh membawa surat nih. Yang membawa surat ya. Ya, ini sebagai wakil dari Paulus. Ya, yang memang dipakai untuk menyampaikan ya keterangan yang lebih spesifik. Jadi yang nggak tertera dalam tulisan ini nanti akan disampaikan oleh Tikikus. Ya, ini Paulus memuji sifat Tikikus ini, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Nah, ini yang disebut dia. Saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan pelayan dalam Tuhan. Ya. Ini teladan yang patut dicontoh ya, teladan yang patut dicontoh. Jadi teladan akan membawa surat ini kepada mereka yang disuruh oleh Paulus, ya, yaitu Onesimus ya. Mungkin orang ini ada yang sama ya. Ada yang sama seperti yang dijelaskan panjang lebar pada Filemon ini. Oke. Lalu apa lagi?
Nih persaudaraan dengan teman-teman ya, dengan teman-teman sekerja. Ya, ini ayat 10-11. Ya, dalam ayat 10-11 ya, salam dikirim ke gereja dari 6 teman. Jadi Paulus yang sama dengan dia ketika ia menulis surat ini. 3 orang Yahudi Kristen, disebut namanya Aristarkus, ya Aristarkus, Markus dan Justus. Lalu 3 percaya orang non-Yahudi, Epapras, Lukas dan Dimas. Ya, lalu Aristarkus dikatakan sana apa? Menyertai Paulus di Efesus dan di Roma. Dia adalah teman sepenjara ya Aristarkus ini. Ya, Aristarkus. Ya. Lalu setelah Aristarkus siapa lagi saudara? Ya, ini di Roma, teman penjara di Roma. Ya, lalu siapa lagi nih? Nah, ini ada Markus ya. Jadi karena dulu Markus pernah meninggalkan Paulus di tengah-tengah pelayanan, jadi Paulus memutuskan hubungan dengan Markus. Ya, jadi Nas ini menyatakan bahwa mereka sudah berdamai karena ada nama Markus yang disebut lagi. Ya, jadi memang hamba Tuhan itu bisa pecah, tapi hamba Tuhan itu juga bisa bersatu. Jadi waktu pecah, dia bisa membuka kerajaan ya pekerjaan Tuhan itu. Tapi pada waktu sudah bisa bersatu lagi itu akan menjadi kuat lagi. Oke, ada pelayanan Epapras. Ini, jadi Epapras ini apa? Teladan doa. Ini Epapras ini orang yang suka berdoa. Ya, jadi termasuk yang bergumul dengan jemaat ini. Ya, pernah mengembalakan di jemaat ini juga. Jadi doanya mereka teguh ya, tidak menyimpang dari ajaran benar sehingga berbuat dosa. Lalu menjadi dewasa secara rohani, yaitu ia bekerja keras dalam doa. Nah, ini Aristarkus ini ya, siapa namanya, Epapras ya, untuk mempersembahkan setiap orang kepada Tuhan. Lalu berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Nah, ini ada teladan giat dari Epapras yang sangat bersusah payah. Dia giat ya, orangnya giat. Epapras itu. Oke, pemeliharaan untuk anak-anak rohani yang jauh nih. Sampaikanlah salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Ya, ya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya juga dibacakan di Laodikia. Dan surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Ya, ini tantangan untuk melayani, menjalankan pelayanan. Ada tantangan di sini. Ya, dikatakan dan sampaikan kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Ya, ini salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai. Oke. Oke. God bless you. Oke, saya rasa selesai kita membicarakan kitab Kolose. Minggu depan kita sudah mulai dengan Tesalonika. Ya, Tesalonika.